Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ba'athahu bi ada'ir risalati samawiyah lihadihil ummatil islamiyatil fadilah wastafahu minal bashar wa ja'alahu muttasifan bi a'lal kamalatin nafsiyah wal khalqiyah ya'khudu anhun nas wa yaqtaduna bihi wa yanhaju nahjahu fil makarimi wal fadaili wal khuluqin adim. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan juga bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Michael Hart adalah seorang komunis Amerika yang menulis buku dengan judul The 100 Ranking of the Most Influential People in History. Artinya 100 tokoh besar yang paling berpengaruh sepanjang sejarah di dalam peradaban manusia. Termasuk di dalamnya, hadirin, ada Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi Jerman, Mahatma Gandhi, pencetus Surya Geraha India, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Ternyata, hadirin, dari tokoh-tokoh besar tersebut, dari pemimpin-pemimpin tersebut, Michael Hart menempatkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bagian utama, sehingga kebesaran beliau diabadikan dalam Ensiklopedia Britannica sebagai pemimpin yang sukses di antara para nabi, pemimpin agama, pemimpin ulama, pemimpin negara, dan pemimpin lainnya. Oleh karena itu, hadirin, izinkan saya dalam kesempatan ini untuk membawakan tema Rasulullah Muhammad sebagai motivator pembentuk karakter. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Al-ayah sadaqallahul adim. Sesungguhnya kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kamu. Kami telah mengutus Rasul di antara kamu yang membaca ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kamu Al-Qur'an dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Hadirin rahimakumullah, lantunan ayat yang kita tadi dengar menjelaskan 4 misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam meningkatkan suri tauladan umat. Yang pertama, yatlu alaikum ayatina, membaca ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Kedua, wa yuzakkikum, membersihkan jiwa-jiwa dari segala kekufuran. Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, Rasul mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah, yakni sunnah yang ditampilkan Rasul sebagai figur pendidik. Yang keempat, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, Rasul mengajarkan hal yang berhubungan dengan dunia dan agama. Bila kita amati secara filosofis, ayat di atas sebagai landasan etis teologis dalam meningkatkan suri tauladan umat.
Sebab ada 3 sasaran pokok yang menjadi konsentrasi Rasul dalam meningkatkan suri tauladan umat. Yang pertama, mengisi otak dengan ilmu. Yang kedua, mengisi hati dengan tauhid. Yang keempat, yang ketiga, memberikan contoh dalam amal sehari-hari dengan suri tauladan yang baik. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir mengisyaratkan wa yuzakkikum ay wa yutahhirukum mirrida'il akhlaqi wa danasin nufus, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membersihkan umatnya dari akhlak yang buruk dan kotoran-kotoran jiwa. Sebab memang hadirin, dalam menghadapi era global ini, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan iman yang kuat dan akhlak yang mulia. Sebab jika tidak, kalau menjadi ahli politik dia akan munafik, kalau menjadi teknokrat dia akan jahat, kalau menjadi pengusaha dia akan menimbun harta, kalau menjadi konglomerat dia akan mencekik orang melarat, kalau menjadi penguasa bukan menjadi bangsa sejahtera, bukan menjadi bangsa berjaya, bukan menjadi negara kaya, justru pasti membawa bangsa hancur, binasa dan hina. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan kepada kita bahwa potensi-potensi kita harus dibawa untuk kemaslahatan. Menurut Imam Ali As-Sobuni dalam Sofwatu Tafasirnya jilid 2 halaman 103, walaqad karramna bani Adam ay laqad syarrafna durriyatan ala jami'il makhluqat. Sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam di atas makhluk-makhluk lainnya dengan ketundukan yang berdimensi vertikal, potensi ilmu yang berdimensi dialektikal horizontal, dan potensi komunikasi yang berdimensi sosial komunal. 3 potensi tersebut harus diberdayakan secara simultan supaya terciptanya insan muslim yang kreatif, inovatif, dan produktif, sekaligus menjadi rahmatan lil alamin. Oleh karena itu hadirin, untuk meningkatkan suri tauladan manusia yang baik, izinkan saya untuk menghimbau terutama kepada para pemuda, para santri, para mahasiswa, gunakan masa muda untuk menimba ilmu dan memperdalam ilmu pengetahuan. Fadlul alim alal abid kafadil qamari lailatal badri ala syairil kawakib. Dewan hakim yang arif dan juga bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya hormati, bisa diambil suatu natijahnya bahwasannya kita sebagai umat di zaman sekarang untuk meningkatkan suri tauladan yang meniru Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam harus menjalani 3 potensi tersebut. Yang pertama, mengisi otak dengan ilmu. Yang kedua, mengisi hati dengan tauhid. Dan yang ketiga, mengisi hati dengan akhlak yang mulia. Dari saya dicukupkan sekian, ditutup dengan sholawat Nabi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.